Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, tabi'in serta ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin dan ulama zaman. Baik, pada pagi hari ini mari sejenak kita melanjutkan kajian membahas kelanjutan daripada makna daripada surah An-Nazi'at, lanjutannya di ayat ke-15. Meskipun yang hadir segini, ya sebenarnya banyak nih. Malaikat juga pada datang untuk pengajian. Oke, mari kita bacakan, kita ulangi dari ayat 1 An-Nazi'at sampai ayat 26. Kita bacakan sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berbarengan langsung. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma'idhin wajifah أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ
عبرة لمن يخشى. Cukup 26. Surah An-Nazi'at, beberapa pertemuan yang lalu kita membahas ini surah. Topiknya yang pertama membahas tentang sifat-sifat malaikat atau menyingkap daripada alam malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa dengan cara yang begitu cepat dan kasar. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa umat manusia, dan khususnya kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dicabut dengan cara yang lembut. Kemudian topik selanjutnya sampai ayat 14 itu membahas bagaimana bukti dengan sumpah-sumpah Allah tentang malaikat tersebut, bahwasanya pada suatu ketika dan suatu saat ini bumi akan hancur, dan pada satu ketika pun hari kebangkitan akan terjadi, dan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan maka diberikan pelajaran dengan kisah selanjutnya yang akan kita bahas di ayat 15. Apa kata Allah? Hal ataka hadithu Musa. Ini pelajaran yang mau ditunjukkan kepada orang-orang musyrikin Abu Jahal CS, ya, pada saat itu yang mengingkari hari kebangkitan, adanya hari setelah hari kiamat. Maka saat itu Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa. Ingatkah, pernah datangkah informasi kepadamu wahai Muhammad tentang cerita, kisah, sebuah kisah yang sangat penting untuk dibahas di dalam topik yang berkenaan dengan surah An-Nazi'at, yaitu tentang kebangkitan. Maka surah ini, kisah ini membahas di mana cuplikan potret kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Dikatakan, pernah datang informasi kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Fir'aun. Allah berfirman dengan kata ataka. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran dan melihat makna setiap informasi yang ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya ketika kita membaca menyerapi bahwa informasi itu juga berlaku kepada kita. Jadi bukan hanya kepada Nabi saja. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Hal ataka hadithu, ataka, telah datang informasi kepadamu. Berarti yang ditujukan bukan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca, kita menyerapi bahwa teguran dan informasi itu juga datang tujuannya kepada kita. Apa kata Allah? Idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya Musa menyeru Nabi Musa alaihi salam kepada satu lembah, yang lembah itu disebut dengan lembah suci Tuwa. Namanya lembah suci Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ketika tatkala Allah menyeru Nabi Musa ini, kita mungkin sering dengar kisah Nabi Musa yang tongkatnya berubah menjadi ular. Maka saat itu Fir'aun sudah makin menjadi-jadi pembangkangannya, kekufurannya. Ini kekufuran Fir'aun juga bertingkat-tingkat. Diceritakan di dalam Al-Quran. Pertama, Fir'aun mengaku bahwa saya raja yang tidak ada raja lebih hebat daripada saya. Kesombongan pertama. Kemudian ditambah lagi, saya pemilik Mesir dan setengah dunia. Akhirnya puncak kekufurannya sampai kesombongannya di tahap dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Nah,
Kemudian karena saking kekufuran yang begitu sangat melampaui batas, dan beberapa saat Fir'aun sebenarnya sudah merasa tertantang dengan Nabi Musa. Maka di ujung tantangan itu, ini Fir'aun pengen battle sama Nabi Musa. Maka Fir'aun menantang balik. Wahai Musa, kita tentukan hari sekian dan waktu sekian di tempat sekian, di mana hari itu diceritakan dalam Israiliyat dan beberapa tafsir, itu hari lahirnya Mesir, istilahnya HUT RI-nya. Maka dikumpulkan semua orang saat itu. Berkumpul semua orang saat itu. Fir'aun mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk mengadu sihir, battle sihir. Akhirnya Fir'aun memanggil 900 orang lebih penyihirnya, bukan hanya satu. Jadi bisa dikatakan Nabi Musa saat itu melawan hampir 1000 penyihir, ya. Jadi hampir 1000 lawan 1. Gak ada bandingan. Dikumpulkan penyihir hebat oleh Fir'aun, kemudian berjanji bertemu di satu lembah disebut dengan lembah tua. Sampai di sana berkumpul semua orang. Maka kemudian saat itu Fir'aun mengatakan kepada penyihir-penyihirnya, lempar apa yang ada di tanganmu. Dilempar oleh penyihir. Ternyata lemparan itu berubah menjadi tali-tali merayap, berubah menjadi ular-ular yang kecil. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika tali-tali itu berubah menjadi ular, karena Nabi Musa juga merupakan orang yang normal, orang biasa, punya rasa takut. Ketika melihat tali-tali ini berubah menjadi ular, ada rasa takut. Kemudian kata Allah apa? La takhaf, jangan takut wahai Musa. Innaka antal a'la, engkau lebih hebat. Ini Allah berbicara langsung kepada Musa untuk memberikan motivasi supaya tidak takut terhadap sihir-sihir mereka. Apa yang disuruh oleh Allah? Alqi asaka, lempar wahai Musa tongkat. Ketika dilempar, maka tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang lebih hebat. Merupakan suatu mukjizat yang luar biasa. Karena kalau kita pahami, kenapa setiap nabi-nabi itu punya mukjizat yang berbeda-beda? Karena sesuai dengan konteks zamannya. Karena kalau kita melihat di zaman Nabi Isa punya mukjizat, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Karena saat itu mereka sedang berlomba-lomba untuk menjadi tabib yang paling hebat, bisa menyembuhkan orang kusta, orang yang kena spak, penyakit yang tidak bisa disembuhi, berlomba-lomba untuk menjadi dokter yang paling hebat. Nah, maka Allah berikan mukjizat kepada nabinya sesuai dengan apa yang digalakkan oleh umatnya. Kita lihat umat Nabi SAW, apa mukjizat yang luar biasa? Al-Quran. Dan itu tidak ada tandingan dengan mukjizat-mukjizat Nabi lain. Kenapa? Karena pada masa Nabi SAW berlomba-lomba jadi dokter yang hebat, gak ada zamannya lagi, gak model lagi. Berlomba-lomba untuk jadi penyihir yang hebat, bukan zamannya lagi. Tapi mereka saat itu sedang berlomba-lomba di dalam bahasa yang bagus, berlomba-lomba untuk membuat syair, berpantun, sehingga Allah turunkan mukjizat yang luar biasa dengan bahasa yang paling indah melalui Al-Quran. Maka relevan, sesuai dengan apa yang diinginkan kebutuhan oleh umatnya. Maka saat Nabi Musa, zamannya Nabi Musa itu masih beken dengan sihir-sihiran. Paling hebat punya sihir itu yang paling diagungkan. Maka Nabi
Musa diberikan mukjizat berupa, tapi bukan sihir. Itu mukjizat yang Allah berikan. Kalau seandainya penyihir itu melemparkan tali di mata orang-orang, itu memang seakan-akan ular, tapi di mata penyihirnya itu tali biasa. Bahkan mata Nabi Musa saja tersihir, menganggap itu ular. Tapi ketika dilemparkan tongkat itu oleh Nabi Musa, dan itu berubah menjadi ular yang benar-benar ular, bukan sihir. Semua orang melihat itu ular. Tapi kalau seandainya kita melihat, merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam sebelum battle dengan Fir'aun itu sudah diajari dulu, sudah dilatih sama Allah. Ya. Datang terus kemudian ditanya sama Allah, apa yang ada di tanganmu? Di dalam surah Thaha, tongkat yang saya bawa. Untuk apa? Ini tongkat. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang ada di tanganmu? Ini tongkat yang saya bawa, saya gunakan untuk mengembala kambing. Ya. Terus dijawab lebar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disuruh lempar sama Allah. Lempar tongkat itu. Ternyata langsung berubah jadi ular. Itu belum battle dengan Fir'aun. Maka ketika itu di dalam surah As-Saffat diceritakan bahwa Nabi SAW Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tongkat itu berubah menjadi ular, lari terbirik-birik, takut. Padahal tongkatnya sendiri. Nah, ini sudah dilatih duluan sama Allah. Lari. Akhirnya apa? Fakhbirnya Musa, balik. Gak apa-apa wahai Musa, ditenangkan oleh tongkatnya. Nah, ini adalah saya makhluk Allah. Saya tongkatmu, saya sahabatmu. Ini berbicara si tongkat, si ular. Baru Nabi Musa paham, ini mukjizat, hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Nah, maka kata para ulama, seandainya Nabi Musa tidak dilatih terlebih dahulu, ketika dilemparkan di depan para penyihirnya Fir'aun, bisa jadi Nabi Musa pun lari sama-sama lari itu. Karena saking itu ularnya, kalau kata para mufasir, memang benar-benar besar. Jauh gak ada bandingannya dengan ular-ular yang dilemparkan oleh penyihir-penyihir. Apa yang terjadi setelah itu? Para penyihirnya Fir'aun mengaku kalah. Dan yang paling hebatnya, ini penyihir Fir'aun pagi hari jadi penyihir, battle bersama Musa. Di akhir petang, setelah mengaku kalah, beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, dengan Allah. Akhir petang dia beriman. Terus kemudian dihukum oleh Fir'aun. Ketika dihukum oleh Fir'aun, mereka mati syahid. Maka dikatakan dalam riwayat Ibnu Abbas, ada orang hidayah yang luar biasa di antaranya penyihir-penyihir Fir'aun. Pagi hari mereka jadi tukang sihir, tukang syirik. Sore hari mereka mati dalam keadaan syahid. Dianggap orang yang beriman mati dalam keadaan syahid. Nah, 900 orang lebih penyihir Fir'aun. Terus kemudian apa yang terjadi setelahnya? Yang tidak mau beriman hanya Fir'aun. Setelah melihat hal yang luar biasa terjadi pada hari itu, ternyata Fir'aun makin menjadi-jadi. Apa yang dikatakan Fir'aun setelahnya? Fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa. Fir'aun malah makin sombong, malah makin membangkang. Padahal Nabi Musa sebelumnya menasihati Fir'aun dengan nasihat yang sangat lembut. Apa kata Fir'aun? Faqul hal laka ila an tazakka. Apa kata Fir'aun dengan kata yang paling lembut? Adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu, wahai Fir'aun? Nabi Musa tidak dianjurkan untuk berdakwah dengan kekerasan.
Ini kalau kata zaman anak-anak sekarang, Nabi Musa ini nabinya anak-anak Gen Z. Nah, katanya nabinya dengan karakter yang keras, cepat marah, tapi ketika berhadapan dengan Fir'aun, itu menasehati Fir'aun dengan cara yang sangat lembut. Apa katanya? Wahai Fir'aun, maukah Anda saya ajak untuk mensucikan dirimu? Nah, ini ditawarkan. Bukan cara Fir'aun dengan Nabi Musa mendakwakan dengan cara wahai Fir'aun beriman kepada Allah, kalau engkau sudah beriman masuk neraka. Bukan. Bagaimana lembutnya bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Di dalam surah Taha disebutkan dengan kata yang paling lembut, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kata selanjutnya? Engkau akan kutuntun ke jalan Tuhanmu yang agar engkau takut kepadanya. Nah, kemudian kelembutan Nabi Musa dibalas kekerasan oleh Fir'aun. Kata Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Setelah hari di mana terjadi hal yang luar biasa itu, Fir'aun makin membangkang. Apa yang dilakukan? Fahasyara fanada. Besoknya dikumpulkan semua orang lagi. Kemudian setelah dikumpulkan semua orang, dia mengumumkan, ini pembangkangan yang paling memuncak. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang maha tinggi yang berhak kau sembah. Cuman yang lucunya, setelah Fir'aun mengatakan demikian, besoknya dia ketemu sama Perdana Menteri. Apa katanya? Salah satu Perdana Menteri Fir'aun namanya Haman. Ceritakan, ya Haman, kata Fir'aun, saya penasaran dengan Tuhannya Musa. Hari ini dia mengaku dia Tuhan yang tinggi. Besok dia ragu dengan apa yang pernah dikatakannya. Dia panggil Haman, wahai Haman, coba buatkan tangga yang paling tinggi. Panggil semua arsitek, bangun tangga yang paling tinggi. Aku mau naik ke atas langit, mau lihat Tuhannya Musa yang berada di tempat tinggi. Padahal sebelumnya dia baru mengatakan, saya Tuhanmu, Tuhan kalian yang lebih tinggi. Artinya ada kontradiktif antara apa yang dikatakan kemarin sama hari ini. Kemarin dia mengaku Tuhan, hari ini dia meragukan. Bahkan dia penasaran dengan Tuhannya Nabi Musa. Di akhir hayatnya, karena kekufuran ini, bahwa Nabi Fir'aun la'natullahu alaih itu tidak diterima taubatnya. Ketika sudah hayatnya, ruhnya sudah disampai di bagian trakea, bagian tenggorokannya, gharghara, maka saat itu tidak diterima taubat. Maka banyak juga di dalam riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ada dua kondisi, dua waktu yang tidak lagi diterima taubat seorang hamba. Pertama, ketika nyawanya sudah berada di bagian tenggorokan, gharghara. Kedua, ketika matahari muncul dari sebelah barat, maka itu taubat dari seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah. Saat itu Fir'aun sempat pengen beriman dengan Tuhannya Musa. Maka malaikat Jibril datang, diperintahkan oleh Allah untuk menyumpal sebagian daripada tanah air laut merah yang terbelah itu, disumpal ke dalam mulutnya Fir'aun sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka saat itu dia mati dalam keadaan kufur karena Allah tidak ridho dia beriman kepadanya setelah melakukan kekufuran yang luar biasa. Dan saat itu ujung hayatnya
nyawanya sudah di bagian tenggorokan, tidak diterima taubatnya. Itulah dikatakan setelahnya Allah mengatakan di dalam surahnya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya itu menjadi pembelajaran. Cukup itu menjadi ibrah, hikmah, pelajaran bagi siapa saja yang membangkang adanya hari akhir. Nah, maka relevan saat itu ada Abu Jahal bersama para kawan-kawannya. Makanya Abu Jahal dijuluki dengan Fir'aunnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Fir'aunnya umat Nabi Musa ya Fir'aun Ramses II. Tapi kalau Fir'aunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Abu Jahal julukan. Karena sangat relevan dengan ayat ini. Ketika Abu Jahal membangkang adanya hari akhir, maka Allah turunkan ayat ini yang Allah ceritakan juga dengan Fir'aun yang aslinya. Nah, itulah ibrah, pembelajaran atau peringatan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan makna ayat ke-27 dan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Bismillah. Pak Mukhtar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini setoran ya? Ya? Setoran kan hari ini? Baca kan? Enggak. Oh enggak dulu? Dulu. Oh istirahat dulu, kenapa? Masih karena ada kagok. Enggak apa-apa, kalau enggak latihan enggak apa-apa, besok lagi ya. Iya. Enggak apa-apa, maju aja. Nanti kalau kagok dengerin. Kalau enggak sebagai media belajar. Kalau enggak akan lancar-lancar. Tetap orang yang lancar membaca pasti ada kagok dulu. Iya. Semua melewati kagoknya, ya. Enggak masalah. Silakan. Ayo, Pak Gufi duluan boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin yang mana ya? Kemarin di surah At-Takwir. Ida Samsuku. Idza syamsu kuwirat. Ini ya? Ya, ayat 1. Iya benar. Benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak nyata. Ini ada enggak? Punya aku ini. Habis cintanya. Ini buangan. Buang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kudurat Wa idzan nujumun huruf mim munqadarat wa idan nujumun qadarat wa ida jibalu wa idzal jibalu suyirat wa idal hisaru
Wa idzal isyaru wa idal isaru utilat utilat wa idal wuhusu khusirat wa idal jibaru wa suji idzal jibalu wa idal jibalu suyirat wa idal nufusu wa juwi idzan nufusu wa idan nufusu juwijat wa idal mau'udut datu su'ilat bi ayyi bi ayyi dhanbin bin kutilat wa idal suhufu wa idzas suhufu wa idas suhufu nusirat wa idas sama'u kushitat wa idzas samaa'u kushitat wa idas sama'u kushitat wa idal jahimu wa idal jahimu suhirat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil cukup di sampai ahdarat dulu. Iya, 14 ya. Besok dilanjutkan fala uqsimu bil khunnas. Besok dilanjutkan at-takwir 15. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu syukran. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Selanjutnya Pak Mukhtar. wa Mukhtar. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Nggak ada orang ini. Ya, Waktunya sepi. Iya. Masih apa ya, kan? bisa ini. Seng apa? Masih sepi. Sini. Ada di HP kan? Hilang. Tulisannya sebelah mana sih? Sebelah sini nih. Set. Tanggal PTK. Di sini. Katanya sudah. Udah. Jadi sekarang apa? Ya nggak tahu deh. Ya Anas, ini. Anas. Anas. Kemarin Anas deh. Nggak bisa Udah gede saya kali kirim ini. kan? Ya? Udah saya kirim. Nih Anas. Ada. Oke, bentar. Pak Mukhtar mumpung lagi ke sepi nih. Mana? Nih Pak Mukhtar. Harus semangat dong. Udah 2026 ini. Iya. Ya Bukan Allah. di WA. Ya. Di mana ya? WA saya. Ini. Waging kita Iya. mana nih? Lagi, Waging kita. lagi ini. Lagi pada mau buat mabit kan? Kayaknya itu ya. Ini baca ini. Lagi ke bilik merenung kayaknya. Ya kan? Ya. Ada baca. Yang Ah, kanan Waino yang kiri dulu. Arab. Waino. Ya, Waino mana? Oh, Oh Mukhtar udah? Udah. Ya. Ya udah sini. Eh. Udah sini. Pak Ya, Mukhtar dulu. Waino dulu, Waino. Ada dulu deh. Saat apa kan? Jambu. Iya. Kagak tahu. Berarti ada lulus belum? Ah, coba ulang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mana Waino sehat? Alhamdulillah. Nah, keluarga sehat. Ingat ya yang kalau ini panjang kalau banyak Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya
karena banyak ya. Banyak. Maliki. Namanya pendek. Jangan kepental. Alhamdu. Nas gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Jadi kalau 2 sama kalau 4 beda ya. Kalau 4 lebih lama. Iyyaka nasta'in. Gitu ya. nasta'in. Wasir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan iya, ketika di iya tekan dua-duanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jinnati wan nas gitu. Kita ulang lagi ya. Udah segitu aja kan? Udah. Nah, lanjut. Kalau rajin ikut terus, wah ini Deg-degan nih. insyaallah. Yang apa? Kalau Santai. bolos, begitu. Yakin bisa. Ya. Ayo, Pak Mutar, Ya. bisa insyaallah ya. Amin. Ayo, Pak Mutar. Wa Mukhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul a'udzu bi rabbin nas. Binnas. Bin nas. Nah, Malikin nas. bagus. Ilahin nas. Min syarril Syar. Nah, roknya syarril. min syarril Tahan. Min syarril wan Was. wasir konnas khannas. konnas Bukan khon. kon ya Khannas. konnas Ya. Al-Lazi yuwasfi sufi sudur rinnas Ya. minal jinnati wan nas. Nah, itu kan bisa. Kenapa harus cuti-cuti? Karena takut salah. Takut salah. Gimana mau benar kalau kita nggak salah dulu? Ya pasti harus melalui salah dulu baru benar. Ya. Ya. Nanti ke depan kita ulang sekali lagi surah An-Nas sama surah Al-Falaq. Al-Falaq belajar langsung ya. Nanti belajar terus Al-Falaq. Ya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang ada cuti Bang Mutar? Ada cuti-cutinya. Makanya orang udah sampai sini, malaikat udah catat, Tuhan udah turun. Ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang suka kagum.
Yang belakangan ini kemarin habis nganter anak saya ke sana, ke mana? Semua tukang dia mau pergi kemana? Ke Puncak. Jangan lupa itu bukannya yang saya kirim di WA. Oh iya, jangan situ Ntar ya. saya kirim lagi ntar ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil Ya, ini mahdi kan wa yang belajar gitar itu kan kahlan di atasnya, ya kan? solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum anni akhluqu lakum minat toyini kahayat minat tini. Oh, yes. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati toyini fa anfuku fihi wa yakunu toyram bi iznillah wa ubri ul akma wa ubri ul akmata wa ubri ul akmaha wal abrasa wa il mauta bi iznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna wa il mauta bi iznillah wa ma tadakhiruna fi buyutikum wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum alladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum
مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Ayat 53. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Usman mana? Coba Usman. Keluar sebentar. Ya, Pak Nugroho baru tadi pagi berangkat. Iya. Tadi sempat subuh di sini. Enggak. Oh, WA saya. Ayat 15. ayat 15. Mas kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ya'tina fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun
maisyatim mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Suara hidungnya udah berkurang ya. Alhamdulillah udah konsisten ya. Insyaallah barakallah. Ini nggak bisa ikutan lagi. Sehat terus man. Keluarga sehat. Delapan dua. 182. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min mu'din jinafan Musin. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala ismu alaihi fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum minkumus syahra falyasum syahida faman syahida minkumus syahra falyasum waman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wala wakaf wala yuridu bikumul usr. Kalau di wakaf wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudu bila allahum ini dari falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan da'iman wa adkhiya ulama nuhla bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqarri birridha minkal uyun wa aqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina ar-rusulul manun waghfir istur anta akrama man satar wa salatullahi taghsha al-mustafa man ilahi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syurafa wa 'ala as-sahabi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.